Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang angket, ya. Jadi yang pertama, isi batang tubuh angket itu terdiri dari pertama ada judul, lalu ada identitas, petunjuk pengerjaan angket, dan poin-poin angketnya. Yang pertama, kalian tuliskan dulu judul angketnya apa. Misalkan angket peran guru terhadap karakter siswa, ya. Lalu diisi dengan identitas pengisi angket. Sebenarnya kalau ingin merahasiakan si pengisi angket pun tidak apa-apa, tapi untuk lebih formal harus ada identitas pengisi angket. Nanti ada nama, kalau guru ya berarti nama instansi, kalau siswa berarti nama kelas, gitu ya. Lalu setelah itu ada petunjuk pengerjaan angket. Nanti petunjuk pengerjaan angket itu isinya bagaimana cara mengisi si angket ini, di checklist atau di tanda silang gitu ya. Setelah itu baru ada poin-poin pernyataan dan jawaban. Ingat di sini ada nomor, ada pernyataan. Pernyataan itu harus dimulai dengan kata subjek. Kalau siswa berarti boleh saya atau siswa. Kalau guru ya saya atau bisa juga guru gitu ya. Tidak boleh diisi dengan kata atau kalimat atau kata kerja gitu. Ini supaya lebih efektif saja kalimatnya. Untuk pernyataan ya, bukan pertanyaan ya, tapi pernyataan itu tidak hanya kalimat positif tapi juga harus ada yang negatif. Ini juga fungsinya sebagai pengecoh. Jadi nanti kalau mengerjakan tidak jawabannya positif semua gitu. Jadi mereka harus teliti dalam mengerjakan si angket ini. Nah, pernyataan ini dibuat berdasarkan indikator. Nanti kita bahas di kisi-kisi angket. Nanti cara menjawab pun ada dua cara. Sebenarnya ada banyak yang namanya angket itu bisa menggunakan pilihan ganda, BS gitu ya. BS itu nanti masuknya ke ya atau tidak karena pilihannya hanya dua. Tapi yang umum digunakan itu adalah skala Likert dan skala Gatman. Kalau skala Likert itu pilihannya ada 4. Yang kalian sering temui ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, sangat tidak setuju gitu ya. Nanti ada kolomnya ada 4. Kalau skala Gatman lebih simpel, hanya ya atau tidak, seperti itu ya. Oke, ini adalah kisi-kisi angket ya. Ini ada 2 tipe. Sebenarnya mah tipe tidak mutlak ya, bisa berkembang gitu sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang umum digunakan itu ada 2 seperti ini contohnya. Ya, seperti biasa nanti harus ada tulisan judulnya itu angket apa gitu ya. Ada nomor, ada indikator, ada subindikator, dan ada nomor item. Nomor item itu nomor pernyataan yang ada di angket. Indikator misalkan judulnya peran guru terhadap karakter siswa. Nah, karakter itu kan ada banyak ya. Salah satunya ada mandiri. Jadi ini based on teori. Karakter itu menurut Kemendikbud ada 18. Tulis 18 gitu ya. Ini hanya salah satu contohnya misalkan. Nah, subindikator itu adalah turunan dari si karakter mandiri. Ini biasanya juga sama ada di dalam teorinya. Ini saya hanya mengambil contoh asal ya, ngarang kemandirian belajar di sekolah. Nah, nanti kalian tulis aja urut. Misalkan di pernyataannya atau angketnya poinnya ada 10 gitu. Urut aja. Untuk subindikator 1 ini ada berapa item, terus nanti subindikator 2 itemnya lanjut 4, 5, 6 misalkan gitu. Jadi biar urut saja. Nah, kalau yang ini contoh yang kedua itu nomor, indikator, subindikator sama seperti ini ya. Tapi bedanya ada kolom positif dan negatif. Jadi yang tadi saya sudah katakan di angket bahwa ada kalimat positif dan ada kalimat negatif. Jadi kalau ada kisi-kisinya jelas seperti ini, kita dapat mengetahui, orang lain dapat mengetahui kalimat mana saja yang termasuk dalam positif dan negatif. Lalu setelah itu ada jumlah itemnya. Ini ada berapa jumlah kalimat, jumlah pernyataannya. Ada 3, tulis 3 seperti itu. Nah,
Kalau ingin membuat angket, kalian harus membuat dulu kisi-kisinya seperti ini. Nomor mah bisa belakangan, nanti bisa diatur ya, tapi harus ada indikator dan ada sub indikatornya ya. Jadi harus tulis dulu kisi-kisi angket, baru tadi yang angketnya seperti itu. Oke, ini adalah contoh dari kalimat yang positif dan juga negatif. Tidak melulu yang ada kata tidak itu adalah negatif ya, tapi kalimat bisa kita buat jadi hal yang negatif. Ini contoh yang positifnya adalah siswa dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan teman. Nah ini kan juga membahas mengenai kemandirian ya. Siswa dapat mengerjakan tugas tanpa bantuan teman. Ini adalah karakter positif gitu. Nah ini adalah pernyataan yang negatif. Siswa mengerjakan soal dibantu oleh guru. Ya, paham ya? Jadi ini adalah kalimat yang positif dan kalimat yang negatif. Masing-masing indikator atau sub indikator baiknya ada satu kalimat yang negatif tadi ya, fungsinya untuk mengecoh.